Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kami akan membacakan Warta Jemaat Minggu 5 April 2020. Info Pastori. Dukung dan doakanlah surat IMB yang masih dalam proses pengurusan. Persembahan janji iman yang sudah masuk dan yang akan diterima sampai tanggal 2 April 2020 adalah sejumlah 328.520.500 rupiah. Terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Info Jumat Agung dan Paskah. Ibadah Jumat Agung dan Paskah akan diadakan secara online via YouTube ggmismarang.media. Ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 10 April 2020 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Agus Susanto. Ibadah Paskah pada hari Minggu 12 April 2020 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gracialina. Tuhan Yesus memberkati. Info mahasiswa praktek. Sesuai surat yang masuk dari STT Abdiel yang menangguhkan seluruh kegiatan pelayanan akhir pekan, mahasiswa STT Abdiel terhitung mulai tanggal 5 April 2020 hingga 31 Mei 2020, maka diberitahukan kepada jemaat bahwa Saudari Yesi akan melanjutkan pelayanan di GKM Semarang mulai 7 Juni 2020. Berita duka, telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Katrina Patilima, ibu dari Ibu Lise Bakara, di RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, Senin 23 Maret 2020, jam 2.40 WITA, pada usia 71 tahun dan telah dimakamkan Selasa 24 Maret 2020 di Bakara, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKMI Semarang turut berempati. Biarlah kekuatan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa menyertai keluarga yang ditinggalkan. Info pembelian alat musik. Puji Tuhan atas dukungan doa dan dana dari segenap jemaat, maka keyboard Yamaha PSR SX 700 sudah dibeli seharga Rp14.900.000. Terima kasih kepada para donatur dan saudara Riki Renaldo Sunoto. Info persembahan. Persembahan dapat dikirim melalui rekening dan telah disediakan kotak persembahan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan. Bisa membawa persembahannya dimasukkan dalam amplop putih, lalu dimasukkan dalam kotak persembahan pada jam kantor gereja. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. Sabtu pukul 8 pagi sampai jam 1 siang. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh melalui alamat yang tertera di kolom deskripsi video ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang maha luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan beribadah bersama, meskipun kita berjarak oleh belum kesempatan dulu beribadah bersama di tempat ini, namun tidak menutup semangat kita untuk tetap beribadah bersama. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian, Kuduslah Tuhan. Datang Tuhan.
sepenuh hati kita. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kuduslah, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah. Yes, inilah Tuhan pengakuan-Mu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Kebaktian kita pada hari ini, minggu yang pertama di dalam bulan April ini, kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas kita sekalian, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Masih dengan tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan meninggikan Allah kita, karena Dia yang maha mengerti setiap perancangan, setiap segala sesuatu yang berada di dalam hidup kita. Biarlah pujian ini kita mau naikkan bersama-sama. Ajarku mengerti. Ajarku
Tuhan. Kami persilahkan kembali Bapak, Ibu, dan saudaraku untuk bisa duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, kita akan lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik, karena kita memiliki Allah yang sungguh baik dan teramat baik untuk kita semuanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Kita mau angkat jempol kita, amat baik, nyatakan bahwa kebaikan Tuhan tidak akan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan kita maha baik, sungguh amat baik, sungguh teramat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lama, untuk selama-lamanya, hingga selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, bahwasanya Tuhan kita adalah sungguh amat baik dan teramat baik. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kita mau angkat satu pujian bersamamu Bapa, kulewati semuanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Bapa di sorga, kami datang padamu pagi hari ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan, beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau bersama merenungkan sebagian firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi keadaan maupun sekitar kami yang kami alami saat ini, kiranya tidak melemahkan kami, tidak membuat kami jauh daripada Tuhan. Justru dalam waktu-waktu yang seperti ini, kiranya kami terus boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan, mengalami pertolongan, mengalami anugerah Tuhan yang sempurna itu ya Bapa. Mari Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami lewat hamba-Mu yang terbatas ini. Kiranya melalui perenungan firman-Mu ini, kami semua boleh kuat dan setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita membaca pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Matius pasal 26. Dari Injil Matius pasal 26. Kita membaca ayat 36 sampai 46. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu sekalian. Matius 26 ayat 36, kita mulai pembacaan kita dengan judul perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Sampai sedemikian jauh bacaan kita, Bapak Ibu sekalian. Hari ini tema kita adalah yang tertekan, yang menguatkan. Hari ini kita punya tema yaitu yang tertekan, yang menguatkan. Memang benar Bapak Ibu sekalian, bahwa saat-saat seperti ini
kita semua sedang mengalami tekanan. Siapa orang yang pada saat ini tidak mengalami tekanan, Bapak Ibu sekalian? Saya percaya di seluruh dunia, bukan hanya kita, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, hari-hari ini orang-orang mengalami tekanan. Tekanan yang sangat berat. Tekanan yang sebetulnya sungguh di luar batas kemampuan manusia. Karena wabah virus COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian, yang katanya sekarang sudah lebih daripada 1 juta orang yang sakit oleh karena hal ini. Udah banyak orang yang meninggal karena penyakit ini. Belum lagi yang mengalami kesedihan, stres, dan tekanan-tekanan lainnya karena mungkin tetangga, teman-teman sekitar, atau anggota keluarganya juga yang sakit. Bukan hanya orang tua, bahkan juga orang-orang muda dan orang-orang yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak juga mengalami tekanan karena orang-orang tua yang sakit, yang harus dirawat dan meninggalkan anak-anaknya. Secara sosial mengalami tekanan. Secara ekonomi juga mengalami tekanan. Begitu banyak masalah yang terjadi secara ekonomi. Begitu banyak toko-toko, begitu banyak orang-orang, pedagang, pengusaha, pemilik-pemilik usaha, pemilik-pemilik pabrik juga mengalami stres, mengalami tekanan hidup yang luar biasa saat ini di seluruh dunia. Tenaga medis, pemerintah, pejabat, pemimpin-pemimpin negeri juga mengalami begitu banyak tekanan-tekanan hidup. Belum lagi anggota-anggota keluarga yang melihat kebutuhan keluarga yang begitu banyak, kebutuhan hidup yang rasanya sulit untuk dapat dipenuhi. Begitu banyak orang menjerit hari-hari ini. Begitu banyak orang berteriak di dalam segala pergumulan dan kesedihannya. Kejadian-kejadian yang dialami oleh orang-orang hari-hari ini sungguh sangat amat berat. Tagihan-tagihan yang belum terbayar, hal-hal yang harus dipenuhi, dan lain sebagainya. Semua terdampak, semua kena. Dari segi pendidikan, segi kesehatan, segi sosial, segi apa saja. Bukan hanya pedagang, orang-orang yang berada, orang-orang yang sederhana juga mengalami banyak sekali pergumulan, Bapak Ibu sekalian. Stres di mana-mana. Orang-orang mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Bahkan gereja juga mengalami banyak kesulitan, termasuk kita yang hari ini beribadah bersama secara online ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, di dalam segala pergumulan tersebut, banyak orang memikirkan tindakan-tindakan yang bermacam-macam. Orang-orang yang mengalami tekanan hidup kadangkala sehingga tidak bisa berpikir yang lain dengan jernih, melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang bijaksana. Ada orang-orang yang mungkin melarikan diri daripada masalah-masalah ini dengan minuman-minuman keras barangkali. Ada banyak orang bahkan yang berusaha untuk meminum obat-obat tertentu untuk bisa melupakan masalah-masalah yang hari ini harus dihadapi. Bahkan tidak sedikit ada orang-orang yang bunuh diri karena mengalami tekanan hidup yang tidak dapat diatasi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, di dalam situasi seperti ini, sungguh kita mengalami situasi yang tidak mudah. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari daripada firman Tuhan pada pagi hari ini? Apa yang barusan kita baca menceritakan juga Yesus, Tuhan, juga mengalami tekanan yang luar biasa. Tekanan yang luar biasa. Sehingga di dalam ayat ini, ayat 37 dikatakan, hatiku sangat sedih dan gentar. Sedih dan gentar. Dua kata kombinasi yang jarang muncul di dalam pelayanan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Kata ini saya temukan hanya pada bagian ini saja.
hanya satu kali ini saja kombinasi daripada gambaran suasana perasaan Yesus pada saat itu menjelang Yesus mati. Bapak Ibu, berapa hari lagi kita akan merayakan atau memperingati hari raya besar orang Kristen, yaitu hari raya Jumat Agung. Tanggal 10 nanti, sebentar lagi, 5 hari lagi, kita akan merayakan atau memperingati Jumat Agung, di mana Yesus disalibkan. Bapak Ibu, menjelang penyaliban daripada Yesus, ayat tadi yang kita baca menceritakan pada saat Yesus di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, Yesus menceritakan dengan jujur bagaimana perasaannya sebagai manusia. Bapak Ibu, Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan, memang Dia adalah Tuhan 100%, tetapi juga Dia adalah manusia 100%. Di dalam kehidupannya sebagai manusia ini, dengan jujur Dia bercerita bahwa hatiku sangat sedih dan gentar. Sangat sedih dan gentar. Ayat ini diterjemahkan demikian di dalam Matius. Tetapi bagian yang sama, kata yang sama, dari bahasa asli Yunani yang sama, diterjemahkan takut dan gentar di dalam Markus. Kalau di dalam Matius dikatakan sedih dan gentar, di dalam Markus dikatakan takut dan gentar. Inilah satu-satunya ayat di mana Yesus menceritakan bahwa Dia takut. Saudara, Dia adalah Tuhan, iya. Dia tidak takut karena menghadapi segala macam penyakit misalnya. Kalau ada orang yang berpenyakit apa saja, ada orang sakit apa saja, tidak ada masalah. Dia tidak takut dengan angin ribut dan gelombang yang besar. Pada waktu Dia menyeberangi danau, di mana angin ribut begitu luar biasa, toh Dia juga bisa tidur, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak takut, Bapak Ibu. Tidak takut karena alam yang luar biasa, tidak takut karena penyakit yang luar biasa berat barangkali, tidak takut juga dengan pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang Farisi, mereka-mereka yang katanya sungguh mengenal agama, tapi mereka hidup di dalam dosa. Yesus berani menegur kesalahan mereka. Yesus tidak pernah takut, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ayat ini satu-satunya ayat di dalam Alkitab ini yang menceritakan Yesus takut, Yesus gentar, Yesus sangat sedih. Dan diceritakan bahwa dalam ayat berikutnya, ayat 38, seperti mau mati rasanya. Kesedihan, kegentaran yang luar biasa, seperti mau mati rasanya. Dan bagian yang paralel di dalam cerita ini dicatat di dalam Injil Lukas, menceritakan di dalam doanya di Taman Getsemani ini, Yesus dalam kesedihannya, di dalam kegentarannya, Dia sampai mengeluarkan keringat berpeluh. Katanya seperti tetes-tetes darah. Seperti tetes-tetes darah. Bapak Ibu, Yesus begitu sedih. Yesus mengalami tekanan yang begitu berat. Yesus begitu sungguh-sungguh gentar saat-saat seperti ini, saat Dia menjelang disalib, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan kita, takut yang bagaimana? Kesedihan yang bagaimana? Kegentaran yang bagaimana yang dialami oleh Yesus pada saat ini? Bapak Ibu, ketakutannya barangkali bisa kita mengerti, yaitu ketakutan karena Ia harus mati. Karena Ia harus mati, Bapak Ibu sekalian. Dia adalah Tuhan. Ini adalah pengalaman yang sebetulnya tidak mungkin ada dalam hidupnya. Tidak pernah dan tidak mungkin dan tidak seharusnya Tuhan itu mati. Tetapi Yesus harus menjalani kematian.
memberikan perasaan gentar, memberikan perasaan yang sedih di dalam kehidupannya sebagai manusia 100%. Bukan hanya dia harus mati, tetapi juga dia harus menanggung, menggantikan, mengalami, membayar hutang dosa dari seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Saudara, dia harus mati bukan karena kesalahannya. Dia harus dihukum bukan karena dosanya. Dia harus menderita bukan karena pelanggaran-pelanggarannya. Tapi dia harus mengalami ini semua karena pelanggaran kita semua, karena dosa kita semua, karena hal-hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Ia harus mati. Ia harus menggantikan, menanggung dosa dari seluruh umat manusia yang ada dalam dunia ini. Dan juga ia gentar, ia merasa sedih karena dia harus mengalami kematian ini dengan cara yang paling menyakitkan. Paling menyakitkan. Bukan hanya sekedar mati lalu cepat selesai, tetapi dengan cara yang paling mengerikan, paling lama, paling pelan, paling menyakitkan. Bangsa Romawi menemukan cara, memikirkan cara hukuman yang paling mengerikan buat penjahat yang paling jahat, supaya mereka sungguh kapok, sungguh sadar, sungguh bertobat, minimal menjadi efek jera bagi orang-orang yang menyaksikannya. Maka bangsa Romawi menemukan cara hukuman salib, di mana orang tidak langsung mati, tapi dengan mati yang paling menyakitkan, pelan-pelan, paling lama. Dan Yesus menjalani hukuman, menjalani kematian dengan cara seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ia mengalami kegentaran karena ia harus mati. Ia mengalami kegentaran karena harus menanggung begitu banyak orang di bahunya dosanya. Ia harus mengalami kegentaran karena pengalaman kematian yang mengerikan di depan mata. Dan terlebih lagi, ia juga mengalami kegentaran karena dia harus berpisah daripada Bapa. Di kayu salib, Bapak Ibu sekalian, kita bisa membaca bagaimana Yesus berteriak dengan suara yang keras, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, pengalaman seperti ini, perasaan seperti ini menunjukkan tertekan, menunjukkan pergumulan, menunjukkan perasaan yang terdalam daripada Yesus. Sehingga ia berkata, hatiku sangat sedih. Hatiku sangat sedih dan gentar, seperti mau mati rasanya. Kapan terakhir kali kita berkeringat, Bapak Ibu sekalian? Dalam artian pada saat kita duduk-duduk barangkali. Mungkinkah saat kita duduk saja kita bisa seperti berkeringat, seperti tetes-tetes darah? Ya kalau cuacanya panas, ya kalau kita barangkali apa yang setelah kita mungkin berolahraga atau yang lain. Tapi kalau dalam keadaan biasa, dalam keadaan cuaca yang cukup dingin, kalau kita cuma duduk saja, apakah kita bisa berpeluh seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Ingat, saat ini adalah tengah malam di Taman Getsemani. Saat itu dia sedang diam-diam, bukan sedang loncat-loncat berolahraga atau yang lain sebagainya. Bukan cuaca panas, matahari terik. Dia sedang berdoa di sana. Dan di dalam doanya itu dikatakan dia mengeluarkan tetes-tetes darah, tetes-tetes keringat seperti darah. Pergumulan yang sangat berat, perasaan yang sangat berat, tekanan yang sangat berat, yang sebetulnya dia tidak harus alami. Sekarang kita bisa melihat di dalam situasi seperti ini,
Pilihannya adalah dua, Bapak Ibu sekalian. Lanjut terus atau mundur. Bapak Ibu, saat orang mengalami tekanan, itulah pilihannya. Maju terus, lanjut terus, atau mundur. Menyerah, angkat tangan, selesai, batal, tidak jadi. Bapak Ibu, itulah poin yang menguatkan kita pada pagi hari ini. Saat kita merenungkan tema yang tertekan tetapi yang menguatkan kita. Disitulah poin yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu sekalian. Yesus menguatkan kita semua hari ini. Bukan hanya dengan kata-kata. Selama ini dalam perjalanan hidupnya yang 33,5 tahun, khususnya di dalam 3,5 tahun pelayanan Yesus, sudah banyak kata-kata. Dia banyak berkhotbah, dia banyak memberikan pengajaran-pengajaran, cerita-cerita yang berbagai macam. Sudah banyak, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa membaca dalam tulisan-tulisan Injil ini. Begitu banyak pelajaran-pelajaran yang sudah dikatakan oleh Yesus. Tetapi Yesus tidak hanya menguatkan, mengajar, berkata-kata, berteori saja. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau dia menutup-nutupi kebenaran. Yesus tidak pernah menutup-nutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran. Seolah-olah hal yang buruk dijadikan bagus. Ada banyak orang yang suka membungkus hal yang buruk dengan hal-hal yang bagus. Kalau dalam dunia ekonomi misalnya bisnis, ada terkenal misalnya dengan sebuah istilah namanya window dressing. Window dressing itu mempercantik laporan keuangan yang sebetulnya jeblok, yang sebetulnya amburadul, yang sebetulnya hancur, tapi seperti ditampilkan dengan make up yang begitu luar biasa. Window dressing itu namanya. Dilaporkan cantik, dilaporkan bagus, tapi sebetulnya rugi besar. Kalau kita lihat badai, angin ribut, juga diberi nama-nama yang cantik, Bapak Ibu sekalian. Nama-nama daripada santo-santo dan santa-santa. Misalnya kita mengenal nama badai Florence, badai Maria, Yolanda, Ophelia, Sandy, Paula, dan lain sebagainya. Itu nama badai, Bapak Ibu. Tetapi orang memberikan nama badai begitu cantik, begitu bagus. Nama daripada santo-santo yang terkenal. Bapak Ibu, dalam dunia ekonomi, tadi kita bicara mengenai alam badai ini. Penyakit yang sekarang mewabah juga diberi nama yang begitu cantik, bukan? Corona, artinya mahkota, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Yesus tidak pernah seperti itu. Menampilkan apa adanya, mengajarkan apa adanya, menceritakan apa adanya. Sebelum-sebelumnya Yesus berkata bahwa memang sebentar lagi Anak Manusia akan ditangkap, akan diadili, akan disalibkan. Memang dia sudah ngomong berkali-kali apa adanya. Kepada murid-muridnya juga, pada waktu mencari murid yang pertama, sejak hari pertama, sejak awal pertama, Yesus juga sudah berkata, kalau kamu mau ikut aku, sangkal dirimu dan pikul salibmu. Tidak ada hal-hal yang kita bisa perhatikan begitu bagus kelihatannya, yang padahal sebetulnya tidak demikian. Yesus tidak hanya menguatkan dengan kata-katanya, Yesus tidak hanya menguatkan dengan barangkali juga kehadirannya. Dia bisa saja hadir dalam waktu yang singkat. Dia barangkali bisa datang pagi, pulang sore.
Datang dari sorga, betul, ke dalam dunia. Pagi, sorenya pulang. Enggak. Dia juga barangkali bisa menemani manusia masuk dalam proses kelahiran alamiah, seperti yang kita semua tahu. Masuk dalam rahim Maria, menjalani proses kehamilan yang normal, dan sebagainya. Hidup bersama-sama dengan manusia 33,5 tahun. Tetapi semua itu belum cukup, Bapak Ibu sekalian. Belum cukup. Bagaimana Yesus bisa menguatkan kita kalau dalam poin seperti ini ternyata dia gagal, Bapak Ibu. Inilah poin di mana kita bisa belajar pada hari ini. Yaitu apa? Yesus menguatkan dengan teladannya. Teladan kesetiaannya, teladan ketaatannya yang sempurna, di mana dia terus maju, terus lanjut, terus jalan, sampai betul-betul dihakimi, ditangkap, dipukuli, diludahi, dan disalibkan, dipaku, betul-betul berdarah, betul-betul mati. Tidak ada satu kalimat pun penyesalan. Tidak ada satu kalimat pun yang menunjukkan bahwa dia mundur, batal, meninggalkan, tidak setia, dan gagal di dalam tekanan ini. Yesus setia sampai akhir. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kita juga mengalami tekanan yang berat. Pertanyaannya, apakah kita terus maju bersama dengan Tuhan, atau justru kita melakukan yang lain, gagal, lemah, jatuh, meninggalkan Tuhan, bahkan berbuat hal-hal yang kurang baik sebagai bentuk kekecewaan kita, kemarahan kita, pemberontakan kita terhadap apa yang Tuhan izinkan kita alami. Biarlah kita belajar daripada Yesus, setia sampai akhir, taat sampai akhir, benar sampai akhir, sehingga kehidupan kita menjadi berkat, menjadi dampak, bukan hanya buat kita, tetapi buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kiranya Tuhan dipermuliakan dengan firman-Nya. Mari saya ajak kita bersama menutup renungan ini dengan menyanyi sebuah lagu, Ku Tak Akan Menyerah. Tuhan tahu kita juga mengalami tekanan yang berat, Bapak Ibu. Tetapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan kalah. Jangan mundur. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kita justru dengan kesombongan kita menolak segala apa yang Tuhan izinkan ini, lalu kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Biarlah kita terus setia sampai akhir. Ku tak akan menyerah. Kita mulai dari kurnya saja ya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Kita dari atas menyanyikan ini dengan segenap hati kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua
kau buat. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. tak ada maksud Amin. jahat. Kita mengaminkan. Amin. Amin. Sebab itu ku lakukan semua dengan sama-sama. Ku tak akan menyerah. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhanku. Mari sekali lagi kita katakan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Memakai kita menjadi terang dalam kehidupan ini, menjadi inspirasi bagaimana anak-anak Tuhan kuat melewati segala tekanan di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa rencana Tuhan. Kami percaya segala sesuatu terjadi di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Karena Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yesus juga di dalam kehidupan selama dalam dunia ini mengalami tekanan, khususnya menjelang salib. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan yang kami sembah tidak menyerah, tidak gagal, tidak berhenti setengah jalan, tidak mundur, tidak batal, tidak berbalik, tidak bergeser, tidak mengingkari, tidak kalah dengan semua tekanan-tekanan kejadian hidup. Maju terus sampai salib, maju terus sampai kebangkitan, maju terus sampai kenaikan, maju terus sampai akhir zaman, dan terus sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menguatkan kami semua supaya kami juga terus maju. Apapun yang terjadi, kami tahu bersama Tuhan kami bisa. Terima kasih Tuhan, tolong kami setia, tolong kami taat sampai kehendak Tuhan tergenapkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan Bapak Ibu bisa dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera di dalam warta, atau mungkin persembahan Bapak Ibu bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja, bisa dibawa pada setiap jam kerja. Mari kita akan berdoa. Sungguh hati kami mengucapkan syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang rindu memberikan persembahan. Biarlah Tuhan juga memberikan rezeki yang cukup. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Dan Tuhan juga memberikan hikmat untuk majelis yang akan mengelola. Biarlah
apa yang kami berikan ini boleh memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Bersama kita akan iringi dengan satu pujian. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi tangan pujikan lagu ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, hingga selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, saya juga mengingatkan bahwa Jumat ini, pada saat kita memperingati bersama Jumat Agung, dan juga pada hari Minggu depan, kita akan tetap menjalankan ibadah secara online. Mari kita berdoa bersama-sama supaya wabah ini bisa cepat berlalu. Dan kiranya kita juga bisa tetap setia kepada Tuhan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita akan berdoa untuk beberapa hal. Mari kita sehati bersama-sama berdoa. Kami datang padamu pada pagi hari ini ya Tuhan, membawa bangsa kami. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, bahkan juga buat seluruh tempat negara di dalam dunia ini yang saat-saat ini Tuhan berjuang dengan begitu luar biasa keras untuk bisa menemukan pengobatan yang paling tepat, bisa mengatasi, bisa menyembuhkan penyakit yang mematikan ini ya Tuhan. Kami berdoa mohon belas kasihan daripada Tuhan. Berdoa buat bangsa ini, berdoa buat tenaga medis, para perawat, dokter, semua orang Tuhan yang saat ini sedang berusaha. Tuhan memberkati. Memberkati juga pejabat-pejabat negeri yang juga berusaha untuk bagaimana bisa memperhatikan kesejahteraan rakyat, khususnya juga di Indonesia. Ada banyak hal yang saat ini dialami, bahkan yang menjadi juga keresahan. Tuhan memberkati, memberikan damai sejahtera, memberikan hikmat kepada para pejabat negeri ini sehingga bisa mengambil langkah-langkah yang paling tepat, sehingga boleh ada kedamaian, keamanan, ketenangan di dalam bangsa ini. Berkati Tuhan perekonomian, berkati keadaan sosial, berkati juga gereja-gereja, anak-anak Tuhan di mana-mana tempat
yang hari-hari ini beribadah secara online. Kiranya iman kami tetap kuat, terpelihara di dalam Tuhan, setia, karena kami tahu tempat boleh berubah, bahkan situasi boleh berubah, tapi biarlah iman kami tetap makin kuat dalam teguh, berbuah dan berdampak. Tuhan, pakailah kami jadi berkat dimanapun berada dan dalam keadaan situasi bagaimanapun. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun, khususnya Tuhan dalam minggu yang kemarin maupun juga di dalam pernikahan keluarganya. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang bergumul di dalam pergumulan-pergumulan hidupnya, untuk keluarga, untuk rumah tangga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan campur tangan. Terima kasih banyak Bapak. Kami mohonkan berkat-Mu juga buat hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang melayan di mana-mana Tuhan. Pakailah kami senantiasa saat ini Tuhan menjadi saluran berkat. Kami berdoa buat orang-orang yang hari-hari ini Tuhan bergumul dengan kebutuhan hidupnya. Kiranya Tuhan buka jalan sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat rezeki yang berkecukupan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Juga keluarga-keluarga anak-anak kami yang hari-hari ini juga terhambat secara pendidikan mereka, ada hambatan-hambatan tertentu, ada kesulitan tertentu. Kiranya proses pendidikan juga tidak terhalang lebih lanjut. Kami berdoa mohon berkat-Mu Tuhan buat semua pergumulan-pergumulan kami. Kiranya kami mendapatkan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan kami, doa kami, permohonan kami, bahkan syukur kami. Kiranya Tuhan dipermuliakan di dalam segala sesuatu. Dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan tetap percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan itu sangat baik untuk kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Mari sebagai jemaat Mennonite kita bersama-sama mengucapkan, mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bapak Ibu, kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam rumah tangga dan aktivitas sehari-hari. Kiranya kita selalu ingat firman Tuhan. Setialah, kuatlah, majulah terus bersama dengan Tuhan. Sekarang bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai kita, menguatkan kita, menolong kita semua senantiasa menjadi berkat dan dampak yang besar hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kebaktian sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.